Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas Rizik Syihab efek atau efek Habib Rizik Syihab terhadap orang sekelilingnya, atau bahayanya Habib Rizik Syihab terhadap orang sekelilingnya. Jadi perjuangan kita adalah bagaimana Islam yang keras, yang kasar, yang memaki-maki, berkata-kata kotor ini tidak disebar-sebarkan oleh yang bersangkutan. HRS ini, selanjutnya kita sebut HRS. Jadi HRS ini sudah sekian lama dalam tanda kutip bersenang-senang dengan kata-kata kotor terhadap orang-orang yang dianggapnya berlawanan. Entah itu kiai, entah itu ulama, apalagi pemerintah. Itu sudah tidak ada artinya, sudah tidak ada harga dirinya. Contoh kiai yang menjadi korban caci makinya adalah Gus Dur, Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semua diperlakukan hina dengan caci makinya. Selama orang-orang tersebut dianggap sebagai lawannya, maka kata-kata kotor itulah hadiahnya. Ini kan tidak adil. Ini kan menang-menangan. Padahal belum tentu orang yang menjadi lawannya itu adalah orang buruk atau busuk, sebusuk kata-katanya. Bisa jadi malah orang itu adalah orang yang baik atau lebih baik darinya. Inilah dalam tanda kutip kelicikan HRS dalam pergaulan. Ketika orang itu divonis sebagai orang jahat, orang buruk, orang yang harus diperangi, maka orang itu sah atau halal dicaci maki. Contoh, saya punya teman, ketika baik dengan saya, sahabat saya berkasih sayang, berlembut-lembut, memuji-muji dia. Tetapi ketika menjadi lawan saya katakan dia musuh Allah, dia musuh Islam, dia orang jahat, dia orang gak benar. Nah, disitulah selanjutnya diikuti dengan kata-kata kotor tadi. Malas saya mengucapkannya. Ya, dibayangkan sendirilah, diucapkan sendirilah yang paling kotor. Binatang-binatang atau kotoran-kotoran. Itu santapan dia. Malas ngeditnya, malas nyensornya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berperangi seperti itu, kira-kira baik atau tidak? Masa ketika berlawanan dengan dia, kemudian dicap sebagai musuh Allah, musuh Islam, musuh para ulama, kemudian dicaci maki. Maka korbannya dari teori dia semacam itu, cara dia menjudge orang seperti itu banyak sekali. Pak Jokowi, Pak Gibran, dari kalangan pemerintah ya, para menteri itu. Dari kalangan Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Said Akil, dan kiai-kiai lainnya itu tidak luput dari caci maki. Padahal dalam dunia Islam ini tidak pernah ada seorang pun yang bisa mengklaim di wilayah putih dan seseorang diklaim di wilayah hitam putih. Tidak. Sebagai sesama muslim ada potensi hitamnya, ada potensi putihnya. Ada potensi baiknya, ada potensi jahatnya, ada potensi amal baiknya, ada potensi amal buruknya. Betul? Kecuali di zaman Nabi sudah jelas Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum musyrikin itu di pihak yang hitam. Sementara Nabi dan para sahabat di pihak yang putih. Maka untuk mencaci maki bahkan memerangi pun semangat. Harus dengan full power. Tetapi kalau sesama saudara begini ini, tidak pada tempatnya Pak Rizik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pola pikir HRS ini kemudian ditularkan kepada orang-orang lain. Sehingga anak kesayangannya Habib Bahar Smith berubah menjadi begitu. Siapa-siapa yang melawan kepada dia, ya dihujani dengan caci maki dan kata-kata kotor, kata-kata busuk, kata-kata kasar.
Kemudian beralih kepada Habib-Habib lain yang dekat dengannya. Menantunya sendiri Habib Hanif mulai produksi kata-kata kotor dan kasar. Rekannya lagi Kiai Haji Qurtubi misalnya mulai memproduksi kata-kata yang mirip-mirip dengan HRS. Dan dia akan menciptakan banyak kloningan-kloningan, fotokopi-fotokopi yang tumbuh di mana-mana. Asal tidak sependapat dengan dia, ya diserang dengan caci maki. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau begini caranya, agama ini menjadi murah, menjadi rendah, menjadi sebatas itu, sebatas cacian bagi orang yang dibenci, tetapi senyuman pujian untuk orang yang dicinta. Masalah sesama muslim, saudara muslim tidak ada. Yang ada hanyalah lu kawan atau lawan. Maka sudah banyak sekali orang-orang yang mengkopi, meniru gayanya HRS ini. Salah satu contoh yang memprihatinkan adalah ketika HRS mendampingi untuk coaching, untuk melatih orang-orang itu seperti beliau berbicara mirip seperti dirinya. Mirip dalam hal apanya? Dalam hal caci makinya, kata-kata kotornya, kata-kata radikalnya, kata-kata kerasnya, kata-kata menantang perangnya, ngajak gelutnya. Jadi dalam suatu kesempatan HRS mendampingi orang ini, kemudian ditonton rame-rame dan berkicau mirip seperti dirinya, dan HRS senyum-senyum saja. Cocok, bagus, engkau sudah mirip dengan aku. Dan orang ini bahkan ingin menunjukkan saya bisa lebih parah dari Anda. Maka mulailah kebun binatang keluar. Terutama yang menjadi favoritnya adalah ANJING. Kemudian bahasa Jawanya ASU. Kemudian bahasa Arabnya SU. Udah ASU, udah SUU. Kabeh diborong. Dengan kedatangan beliau mengenang masa lampau. Kita mengenang masa lampau. Kita dulu macam-macam yang urusan segala macam. Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh turut campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak butuh apa-apa. Kamu orang jaga embong sana. Jangan pakai masuk sini. Tak cacur kalau masuk sini. Gak boleh sampai Pak intel-intel keluar dari sini. Kalau enggak saya abrak-abrik. Ngerti? Saya yakin humma. Kali anak-anak arifana, saya yakin humma. Nah. Saya minta dengan hormat, saya minta maaf kepada Habib Rizik. Saya terlalu menggebu-gebu bahasanya. Menyampaikan. Tapi ini demi kepentingan umat Islam sedunia. Merdeka! 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 Ini di dunia ini Indonesia dipermainkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dipermainkan oleh Tionghoa Cina. Anjing! Laknatullah alaihi majma'in. Keluarkan dari negara Indonesia ini. Anjing-anjing itu. Ngerusak negara dan bangsa kita. Kita Indonesia mayoritas umat Islam. Betul? Takbir! 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 Terima kasih dengan Habib Rizik. Ini suatu kenangan yang sangat luar biasa. Kedatangan beliau ini. Saya walaupun gebu-gebu saya minta ridhonya beliau. Modelnya kayak gini, model biar aku diajarin Habib Rizik. Cing nak ini anggap mun saya gak apa-apa nih. Ini yang benar. Tidak ada. Yang penting kamu takut sama Allah cukup. Ini sampean Habib Rizik. Bahwa kita tidak usah takut dengan manusia. Manusia tidak ada artinya semuanya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pejabatnya mendapat hidayah. Dan kemudian semuanya. Seluruh pejabat negara Indonesia mendapat hidayah. Mulai dari presidennya sampai bawahan menjadi hidayah. Saya keberatan kemarin ada salah satu lurah yang mendatangi kita bilang pakai perizinan dan pakai pemberitahuan. Tidak pakai. Ini majelis rutin tiap bulan. Tidak perlu izin, tidak perlu pemberitahuan. Maunya saya enak saya, mau apa? Tak berabrik sama saya. Paham apa enggak? Saya enggak ada yang saya takuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya muliakan Habib Rizik yang luar biasa. Ini akan kita berikan untuk baca doa. Dan insya Allah kita yakin berkatnya beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Doanya kita ini semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Dan yang pastinya pasti semua yang hadir dalam ini atau yang mengikuti streaming akan selamat dunia sampai akhirat dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT
Yang susah hidupnya insya Allah dimudahkan rezekinya, amin. Yang dulu repot belajar ilmunya menjadi ulama amilin. Ulama jangan jadi ulama itu yang doyan duit. Anjing, doyan duit. Ulama itu menyesatkan dulu. Nyari duit, kerja untuk berdakwah tapi cari duit, cari amplop. Kurang ajar. Hidup mencari untuk amplop. Dakwah belajar dari luar negeri, dari Hadramut maupun dari Mekah, dari apa? Jangan untuk cari duit, tapi untuk mencari barokahnya Nabi Muhammad SAW dan berkatnya aulia sholihin. Berjuang untuk Allah, bro. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf, kalimat kata-kata saya tetap bergebu-gebu karena kedatangan beliau ini terlalu lama nggak datang di sini. Jadi saya kelihatan beliau ini kayak kelihatan macan. Jadi ini mutak raya IKP macan pokoknya macan teko yo apa carane nyambut macan. Ini macan. Asadullah. Macannya Allah Subhanahu wa taala. Qul sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib Rizik dan minta ridhonya dan minta maaf atas tidak bisa menghormati, tidak bisa melayani dengan baik. Hanya sekedar ingin. Masya Allah, bersorban, berjubah, bicara-bicara agama, melafalkan Al-Quran, melafalkan hadis, tetapi isinya caci maki, kebun binatang semua keluar. Ini agama apa? Apakah ini agama Islam? Tidak, Islam tidak seperti itu. Agama apa kalau begitu? Ya agama ego, agama sendiri. Agama bikinan sendiri, nafsu sendiri, definisi sendiri. Bisa jadi ilhamnya dari Ba'alwi, bisa jadi ilhamnya dari radikalis di Timur Tengah sana. Maka kiai ini, entah kiai, entah Habib ini yang diajari ngomong kayak HRS ini. Berbicara di luar kendali. Menantang-nantang Kapolres, menantang-nantang Kapolda, menantang-nantang Kapolri. Mengata-ngatain ANJING. Tidak takut kepada mereka, tidak usah ada ikut peraturan mereka, tidak usah ada izin-izin. Ini kan radikal namanya. Pemberontakan kepada penguasa, pemberontakan kepada aturan-aturan yang ada. Mau hidup bebas. Ya, kalau begitu silahkan bikin negara sendiri, negara Islam sendiri. Tidak perlu lapor-lapor kepada orang lain. Nah, inilah kemudian larinya kepada ideologi, kepada radikalisme, kepada Islam transnasional yang tidak mengakar pada keislaman khas Indonesia Nusantara Pancasila. Betul? Maka inilah PR kita bagaimana membersihkan muslimin pribumi Indonesia dari pengaruh-pengaruh mereka ini, terutama HRS dan Ba'alwi. Karena tidak ada positifnya, merugikan semua. Secara politis, ideologi, mereka akan digiring kepada radikalisme, kepada penyerangan lawan yang liar, membabi buta, sadis, dan lain-lain. Secara agama digiring kepada penyembahan kaum Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Kemudian mereka digiring untuk melakukan aksi-aksi atas kontrol mereka, atas kendali mereka, baik itu aksi-aksi terhadap sesama muslim yang di luar pemahaman mereka atau menjadi musuh mereka, maupun aksi-aksi terhadap pemerintah. Semua dikendalikan oleh Ba'alwi. Dan pribumi Nusantara yang disebut Mukibin ini akhirnya hanya menjadi kambing conge, hanya menjadi domba aduan untuk adu domba, hanya menjadi kroco-kroco, hanya menjadi attacking dog atau tameng-tameng untuk dimajukan, atau martir-martir yang disetting untuk mati melindungi mereka. Inilah kebodohan para Mukibin dan kecerdasan para Ba'alwi untuk terus memelihara kondisi ini sehingga mereka akan terus berjaya. Maka kita, Kiai Haji Imaduddin, PWILS, dan orang-orang yang sudah paham akan berkontribusi besar terhadap penghilangan kemungkaran ini, penghilangan penyalahgunaan agama ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka ke jalan yang benar, berislam dengan benar, berwarga negara dengan benar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.